Tugas kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ridwan Nur Hakim, kemudian ada Vivi Nur Afifah, kemudian ada Wildan Ali Setiawan, dan yang terakhir ada Yusef. Materi yang akan kita bahas dialek bahasa Cirebon bagian 2. Yang pertama ada kosakata dan idiom dalam bahasa Cirebon, kemudian latihan pemahaman bahasa Cirebon. Pengertian idiom bahasa Cirebon. Idiom adalah frasa atau ungkapan yang memiliki makna khusus dan tidak bisa dipahami secara harfiah atau literal. Idiom bahasa Cirebon merupakan kumpulan frasa atau ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Cirebon dalam kehidupan sehari-hari. Idiom bahasa Cirebon memiliki makna dan penggunaan yang khas, sehingga sering digunakan dalam berbagai situasi untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lebih efektif. Kemudian, karakteristik idiom bahasa Cirebon. Idiom bahasa Cirebon memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari idiom-idiom bahasa lainnya. Ada memiliki makna khusus, seperti halnya idiom pada umumnya. Idiom bahasa Cirebon tidak dapat dipahami secara harfiah atau literal. Makna dari idiom tersebut dapat hanya dipahami oleh orang yang sudah terbiasa dengan bahasa Cirebon. Kemudian, mencerminkan budaya lokal. Idiom bahasa Cirebon sering kali terkait dengan budaya lokal yang ada di daerah Cirebon. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya tersebut juga diperlukan untuk memahami makna dari idiom tersebut. Dan yang terakhir, mengandung humor. Beberapa idiom bahasa Cirebon mengandung unsur humor atau guyonan. Hal ini merupakan ciri khas dari bahasa Cirebon yang sering kali menyampaikan pesan atau informasi secara santai dan menghibur. Kemudian, contoh idiom bahasa Cirebon. Berikut ini adalah beberapa contoh idiom bahasa Cirebon beserta artinya. Yang pertama, pananggapan kelambi adat. Artinya, seseorang yang terlalu memikirkan atau menghargai hal-hal yang bersifat tradisional atau adat, sehingga kurang terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, menyandak janggut. Artinya, mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain dengan sengaja. Yang ketiga, tulangan duek. Artinya, seseorang yang memiliki dukungan atau bantuan dari orang lain dalam menjalankan aktivitas atau tugas tertentu. Yang keempat, buntut buaya. Artinya, sebuah masalah atau situasi yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Yang kelima, asal ngomong babaturan. Artinya, berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu atau berbicara tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Yang keenam, cenghar bentar. Artinya seseorang yang terburu-buru atau tidak sabar dalam menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir, ngono ngene wes ngilang. Artinya suatu hal yang tiba-tiba hilang atau lenyap tanpa jejak atau alasan yang jelas. Selanjutnya yaitu adalah kosakata bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon adalah salah satu dialek bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Bahasa Cirebon juga memiliki banyak perbedaan dalam hal kosakatanya, terutama diksi, tata bahasa, serta pengucapan dan intonasi yang khas. Kosakata bahasa Cirebon juga memiliki kosakata yang sangat banyak dan sangat kaya dan unik. Beberapa contoh kosakata bahasa Cirebon yang berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lainnya, yaitu diantaranya pinter. Itu diartikan dengan pembahasan pintar. Terus jengek. Jengek itu diartikan dengan bahasa cantik.
Kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang diksi. Diksi itu ialah selain kata, kosakata, diksi ataupun pemilihan kata dalam bahasa Cirebon juga berbeda dalam bahasa Jawa. Contohnya, dalam bahasa Cirebon kata goyang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang cepat dan tiba-tiba. Sementara di bahasa Jawa, kata gayeng digunakan dengan bahasa arti yang sama. Jadi, kata Cirebon goyang dan bahasa Jawanya kata gayeng itu diartikan dengan sama. Pemahamannya menggambarkan gerakan yang cepat dan tiba-tiba. Selanjutnya yaitu adalah tata bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Cirebon juga memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa. Contohnya dalam bahasa Jawa, kata kerja ditempatkan setelah subjek, sedangkan dalam bahasa Cirebon, kata kerja ditetapkan sebelum subjek, yaitu bahasa Cirebon juga memiliki bentuk kata kerja yang berbeda dari bahasa Jawa, yaitu pengucapan dan intonasi. Apa itu pengucapan dan intonasi? Selain perbedaan dalam kosakata, diksi, dan tata bahasa, bahasa Cirebon juga memiliki pengucapan dan intonasi yang khas. Pengucapan huruf E dalam bahasa Cirebon seringkali diucapkan dengan bunyi E, dan pengucapan huruf A diakhiri kata seringkali diucapkan dengan bunyi O. Selain itu, intonasi bahasa Cirebon seringkali diakhiri dengan penuturan nada pada akhir kalimat. Nah, jadi ada salah satu perbedaan yang luar biasa dari bahasa Cirebon, yaitu yang tadi pengucapan E dibaca dibunyi dengan E, sedangkan huruf A dibaca dengan bunyi O. Itulah salah satu atau salah sekian dari sekian besar, sekian banyak perbedaan-perbedaan kosakata dari bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Cirebon, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Bahasa Cirebon memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, terutama dalam hal logat dan kosakata. Oleh karena itu, memahami bahasa Cirebon dapat menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut. Beberapa hal yang dapat membantu dalam memahami bahasa Cirebon antara lain, yang pertama ada mengenal logat atau dialek bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon memiliki beberapa dialek atau logat yang berbeda-beda tergantung pada wilayah di Cirebon. Ada dialek Cirebon Kota, Cirebon Barat, Cirebon Timur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali logat atau dialek yang digunakan dalam percakapan untuk dapat memahami apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, mempelajari kosakata bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon memiliki kosakata yang khas dan berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari kosakata bahasa Cirebon agar dapat memahami percakapan atau tulisan dalam bahasa Cirebon. Beberapa kosakata yang sering digunakan dalam bahasa Cirebon antara lain ada lempeng yang artinya tidak cukup, kemudian ngeweke yang artinya menangis, dan enggowo yang artinya berbicara. Yang ketiga, memahami struktur kalimat bahasa Cirebon. Struktur kalimat dalam bahasa Cirebon juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Cirebon, kata-kata tidak selalu diatur secara berurutan seperti dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kosakata yang sering ditambahkan atau dihilangkan, sehingga membuat susunan kalimat bahasa Cirebon menjadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa Cirebon, saya mau ke pasar, dapat diterjemahkan sebagai enggih nang pasar kue. Yang keempat, berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa Cirebon. Salah satu cara terbaik untuk memahami bahasa Cirebon adalah dengan berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa Cirebon dalam percakapan sehari-hari. Dengan berinteraksi secara langsung, kita dapat memahami logat, kosakata,
dan struktur kalimat bahasa Cirebon dengan lebih baik. Kita juga dapat bertanya jika ada kosakata atau ungkapan dalam bahasa Cirebon yang tidak kita ketahui. Yang kelima, ada menonton film atau video dengan bahasa Cirebon. Dengan mendengarkan dan menonton percakapan dalam bahasa Cirebon, kita dapat mempelajari logat, kosakata, dan struktur kalimat dengan lebih mudah. Beberapa film atau video dengan bahasa Cirebon yang populer antara lain ada Naga Bonar, kemudian ada Wiro Sableng. Yang keenam, membaca buku atau artikel dengan bahasa Cirebon. Membaca buku atau artikel dengan bahasa Cirebon juga dapat membantu meningkatkan pemahaman bahasa Cirebon kita. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Cirebon adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Cirebon, Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahasa Cirebon memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, terutama di dalam hal logat, kosakata, dan struktur kalimatnya. Nah, untuk dapat memahami bahasa Cirebon, perlu mengenal logat ataupun dialek yang digunakan, mempelajari kosakata bahasa Cirebon, dan memahami struktur kalimat, berbicara dengan orang yang menggunakannya, menonton film ataupun video, serta membaca buku ataupun artikel dengan bahasa Cirebon. Begitu juga, memahami bahasa Cirebon dapat membantu dalam berkomunikasi dengan masyarakat Cirebon, memperluas wawasan kebudayaan, serta memperkaya bahasa Indonesia dengan variasi bahasa yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.